Bagai lautan sampah melitupi hampir keseluruhan Sungai Pinang di Pulau Indah dekat Pelabuhan Kelang. Situasi itu berlarutan sejak lebih 5 tahun lalu menyebabkan hidup marin makin pupus hingga menjejaskan pendapatan nelayan. Kepada wartawan Aduan Rakyat, Fatin Hanani Sahimi, mereka berkongsi keluhan. Kru Aduan Rakyat bersama Lembaga Urus Air Selangor luas dibawa nelayan ke lokasi yang dimaksudkan. Tidak sampai 15 minit perjalanan, bau busuk menusuk hidung serta kelihatan air berbuih di permukaan kawasan ini. Lautan sampah dapat dilihat dengan pelbagai jenis sistem pepejal termasuk botol minuman terapung di tengah sungai. Longgokan sampah sarap dipercayai dibawa ke aliran mati ini sekaligus mencacatkan pemandangan. Ketika air sungai surut, ia akan bertukar warna kehitaman dan berbau. Dakwa nelayan, air ini yang dilepaskan melalui kunci air ke sungai berdekatan menjadi antara punca utama kehidupan marin makin pupus. Beginilah keadaan Sungai Pinang yang mana dahulunya kawasan ini kaya dengan hasil tangkapan seperti ketam dan juga talapia. Kini berubah menjadi ibarat kolam takungan sampah dengan kehadiran beribu plastik dan juga air yang hitam. Dan tidak sampai 10 minit kami berada di sini, bau yang menusuk cukup memeningkan kepala kami dan juga mengoyakkan. Pencemaran sungai turut menjejaskan hasil tangkapan nelayan, terutamanya bagi orang asli Pulau Indah yang mendiami sekitar muara sungai ini. 9 September lalu, Buletin Utama pernah memaparkan ribuan ikan mati di sungai berkenaan. Kita nak mencari itu dah jauh. Pergi ke Menghala, ke Pulau Ketam lah, ke Pintu Gedung sana lah. Itu pun nasib lah kalau dapat. Kalau tak dapat balik, tak ada apa juga hasil. Masa berjaya memang kurang lah. Sebab itu mula Sabtu lepas ada ikan tercemar pula. Dan waktu saya balik ke laut pun tengok sedih pula ikan banyak terapung. Pelbagai jenis kehidupan marin lain termasuk umpun-umpun, ketam dan udang turut mati akibat pencemaran di sungai ini. Kami seterusnya dibawa ke lokasi kedua yang hanya 500 meter dari lokasi pertama. Kolam berwarna hitam dan busuk memaksa kami beredar segera kerana tidak tahan baunya. Nelayan turut mengadu mengalami gatal-gatal kulit selepas ke lokasi berkenaan. Difahamkan sungai ini bersambung dengan Sungai Candung yang dulunya menjadi lokasi tumpuan bagi nelayan orang asli Pulau Indah mendapatkan umpun-umpun untuk dijual. Kita mencari umpun banyak mati. Banyak mati juga. Banyak. Tak payah pergi jauh lah cari kawasan ni. Sekarang dah berkurangan lah. Jauh-jauh pergilah dalam Pulau Ketam ke apa ke. Dakwa nelayan, aduan telah dikemukakan kepada pihak berwajib. Sampel air diambil untuk dianalisis, namun sehingga kini masih belum memperoleh keputusannya. Dan kami para nelayan pun masih was-was apabila tengok ikan tu dah mati. Jadi kita menangkap ikan, hasilnya tu kita takut. Kita takut sekiranya ada keracunan terdapat pada ikan-ikan tersebut. Lepas tu kita nelayan pergi makan ikan tu ataupun kita pergi jual. Jadi kami takut ia mendatangkan kesan yang tidak baiklah pada masyarakat dan juga nelayan-nelayan kami. Selagi pihak berwajib tidak membersihkan air-air yang bereksi tadi ni, sampai bila pun takkan ada kesudahan. Isu itu kami ajukan kepada Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Insinyur Izham Hashim. Katanya, aktiviti pembersihan akan dilakukan di Sungai Pinang. Kita dapati puratanya Sungai Kelang ni dalamnya lebih kurang 4 meter. 3 meter tu sampah. Sampah dengan lumpur. Jadi tinggal untuk air 1 meter je. Ini yang sedang kita buat, korek balik ni, nak buang. Sampahnya cukup banyak. Plastik, botol, tilam, basikal, stroller, baby stroller, apa segala benda dalam Sungai Kelang tu. Sebab dah 20 tahun tidak dikorek. Last kali dikorekkanlah 2001. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat@tv3.com.my. Fatin Hanani Sahimi, Aduan Rakyat, TV3. Ambil ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini jelas-jelas menunjukkan bahwa sampah ini memang terjadi di mana-mana ya, selalu ada sampah.
tidak di jalan raya, di tempat-tempat ruang kosong, bahkan di rumah-rumah penduduk pun ada sampah, termasuk di sungai dan di lautan. Nah, ini pun terjadi di negara tetangga kita Malaysia dengan banyaknya sampah yang mengalir ke hulu sungai, ya, di mana hulu sungai ini sudah pasti akan bertemu dengan laut. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah sampahnya ini dari mana datangnya sehingga sampai ke hulu sungai. Nah, ini terjadi di Pulau Indah. Nah, kalau Pulau Indah ini posisinya ya, kalau kita lihat peta seperti ini ya. Di sebelah kiri itu yang ada lingkaran merah, itu adalah posisi dari Sungai Pinang yang tercemar oleh sampah yang begitu menggunung, ya begitu banyak. Bahkan tebalnya itu sampai 3 meter. Airnya hanya tinggal 1 meter saja. Itu ada di Pulau Indah. Pulau Indah ini dekat dengan wilayah Kedah. Nah, dengan adanya pencemaran sungai seperti ini, ya, tentu ini sangat parah sekali. Karena apa? Dari tahun 2001 ini tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dirapihkan ya aliran sungai ini, sehingga sampah-sampah yang datangnya dari hilir sungai. Nah, hilir sungai ini kita tahu bersama ya bahwa hilir sungainya sudah pasti adalah perkotaan. Tentu perkotaan inilah yang menyebabkan banyaknya sampah ini mencapai ke wilayah-wilayah di hulu sungai, terutama di wilayah dekat nelayan. Nah, dampaknya apa terhadap lingkungan? Jelas banyak ya. Kerugian sudah pasti adalah di lingkungan karena habitat pertumbuhan dari ekosistem laut dan juga wilayah terumbu-terumbu karang ataupun hutan bakau ini akan terancam sekali. Karena kalau kita lihat tadi di video ya, banyak ikan juga yang sudah dalam kondisi mati mengambang di permukaan sungai dengan warna sungai yang menghitam dan baunya sangat menyengat yang tidak sedap. Artinya apa? Kualitas sungai ini sudah sangat tercemar. Nah, ini pun terjadi di negara maju seperti di Malaysia yang kita saksikan bersama seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan dimanapun ya, kalau memang satu lingkungan terutama adalah berhubungan dengan sampah ini dibuang sembarangan, maka dampaknya adalah kondisi lingkungan yang tercemar oleh sampah tersebut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, buat pemerintahan di Malaysia itu sendiri, bahwa sampah itu adalah musuh utama juga di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sampah yang dibuang ini adalah sampah yang sulit sekali membaur, sulit sekali terjadi pembusukan, ya, karena berbahan dari bahan sintetis seperti dari bahan plastik, kemudian dari bahan besi atau logam, juga dari bahan kain yang sintetis, yang susah sekali bisa membusuk secara alami. Ini yang terjadi pada dunia sekarang, di mana sampah yang paling banyak adalah sampah sintetis. Oke teman-teman, dari Padi ini aja dulu ya informasinya, bahwa di Malaysia pun sungainya tidak luput dari pencemaran. Ya, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.